Di kebun aku tiba-tiba didorong. Hal tersebut membuatku tersingkap. Aku segera menutupnya. Namun aku kalah cepat dengannya. Dekapannya membuatku pasrah. Aroma parfumnya membuatku sekilas menyayanginya. Beralaskan tanah, pompa demi pompaan pun terjadi. Halo Sobat Romansa Tante Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Absen dulu dong di komentar. Dari mana saja nih para sahabat-sahabatku? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti aku ceritakan lagi nih kisah-kisahku yang lebih seru. Kalau sudah siap, yuk dengerin cerita ini sampai habis. Namaku Ayu. Usia sudah kepala 4, tepatnya 40 tahun bulan lalu. Wajahku mungkin tak lagi segar, seperti gadis 20-an. Tapi, kata orang, aku masih menyimpan sisa Ayu mungkin. Itu sebabnya namaku tak pernah terasa salah. Aku tinggal di kota Malang, sejuk dan tenang. Sudah 8 tahun aku jadi pembantu. Di rumah keluarga Pak Bram dan Bu Nesa. Rumah mereka besar, ada halaman belakang yang luas, lengkap dengan kebun kecil tempat menanam macam-macam sayur, tomat, cabai, bahkan terong. Di situlah ceritaku bermula. Aku ingat pertama kali Pak Bram mengajakku ke kebun. Dia bilang, Yuk, kita tanam terong. Katanya panen tahun ini bisa bagus. Aku pikir cuma kebun doang. Tapi dari hari ke hari, ada yang berubah. Entah dari cara dia bicara, atau cara dia kadang diam. Sambil matanya nori-nori lihat ke arahku. Aku bukan perempuan bodoh. Aku tahu tatapan itu bukan sekadar sopan santun majikan ke pembantu, tapi aku diam, jaga sikap. Apapun yang kulihat dan kurasa, kutahan toh, aku cuma pembantu. Tapi semua berubah sejak kejadian sore itu. Hari itu langit mendung, tapi kami tetap ke kebun. Pak Bram mendekat lebih dari biasanya. Tangannya, waktu itu, tak sengaja menyentuh jemariku saat kami menanam benih. Tapi dia tak langsung menariknya. Justru dibiarkan lebih lama dari yang semestinya. Aku kaget, kaku. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang aneh. Bukan jijik, bukan takut, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Maaf Yu, katanya. Nggak apa-apa Pak, jawabku. Bohong, aku gugup. Sejak saat itu, kami lebih sering ke kebun berdua. Bu Nesa sering sibuk keluar kota, katanya urusan butik. Dan kalau dia pergi, aku tahu pasti akan ada ajakan dari Pak Bram. Yu, sore ke kebun? Yo, aku tak pernah menolak. Tapi aku juga tak pernah memulai apa-apa. Malam-malam setelah itu, aku sering duduk sendiri di kamar kecilku. Merenung, apa ini salah? Aku hanya pembantu. Tapi hatiku mulai tak tenang. Bukan karena takut, tapi karena ingin tahu bagaimana rasanya dicintai. Walau hanya dalam sunyi, tapi aku tak berani berharap. Karena cinta seorang majikan untuk pembantunya, itu hal yang dilarang dunia. Dan bisa membakar semuanya jadi abu. Tapi siapa sangka, kebun kecil tempat kami menanam terong, akan jadi tempat benih cinta itu tumbuh diam-diam. Namanya juga laki-laki. Sekali sudah mulai, susah untuk berhenti. Sudah 3 kali dalam seminggu, Pak Bram ajak aku ke kebun. Katanya, panen terong tahun ini harus dijaga kualitasnya. Tapi aku tahu, yang dia jaga bukan cuma terong. Ada yang tumbuh di antara kami. Bukan tanaman, tapi perasaan yang terus-menerus dipupuk dalam diam. Hari ini lebih sepi dari biasanya. Bu Nesa pergi ke Surabaya. Katanya urusan fashion show butik miliknya. Rumah besar itu hanya ada aku, Pak Bram, dan suara nyaring burung-burung pagi. Waktu kami di kebun, Pak Bram mulai banyak bercerita. Tentang rumah tangganya yang dingin, tentang istrinya yang makin sibuk dan makin jauh. Tentang kesepiannya, aku kumadayam. Tapi aku mendengarkan. Dan di tengah cerita itu, dia bilang sesuatu yang membuatku tercekat. Yuk, kadang aku ngerasa, cuma kamu yang bener-bener ada buat aku. Aku tidak tahu harus jawab apa, tapi hati ini, yang sudah lama sepi, seperti menemukan Gema. Hari itu, untuk pertama kalinya, dia pegang tanganku. Bukan sekilas,
tapi benar-benar menggenggam. Hangat, tegas, lama. Aku tidak menariknya. Dan dari sanalah semuanya mulai mengalir seperti air yang retak dari bendungan. Kami tidak berciuman, tidak berpelukan. Tapi matanya bicara banyak. Dan aku, perempuan berumur 40, rasanya seperti gadis 20-an yang pertama kali disukai laki-laki. Malam harinya, aku sulit tidur. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Apa yang harus kulakukan? Aku pernah menikah, tapi sudah lama bercerai. Mantan suamiku meninggalkan luka yang sampai sekarang masih terasa di dalam dada. Sejak saat itu, aku tak pernah membuka hati. Aku terlalu sibuk bertahan hidup, tapi Pak Bram, dia berbeda. Laki-laki yang selama ini kuanggap majikan, ternyata melihatku sebagai perempuan. Bukan pembantu, bukan bayangan. Dan di balik kebun terong itu, aku merasa hidup kembali. Tapi di saat bersamaan, aku tahu, ini salah. Dan kalau ini ketahuan, semuanya bisa hancur. Tapi kadang, saat kita sudah terlalu lama kesepian, kita rela menyiram cinta, walau di tanah yang terlarang. Hari itu langit gelap sejak pagi. Udara malang dingin seperti biasanya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa gelisah sejak bangun tidur. Tapi tetap saja, rutinitas berjalan seperti biasa. Masak, bersih-bersih, menyapu halaman. Dan saat aku menyapu dekat jendela dapur, suara Pak Bram terdengar dari belakang. "Yuk, nanti sore ke kebun ya, kita rapikan bedengan." Terong-terongnya mulai tumbuh cepat, hatiku langsung berdebar. Seharusnya biasa saja, tapi sekarang, setiap ajakan ke kebun bukan lagi sekadar kerja. Itu semacam isyarat rahasia. Ruang di mana dunia kami tak dijamah siapa pun. Sore itu hujan turun rintik-rintik. Tapi kami tetap ke kebun. Pak Bram bilang, "Nggak apa-apa. Basah sedikit, aku ikat saja hati ini, seperti anak kecil diajak main air." Kami jongkok berdua di antara barisan tanaman. Tanganku kotor oleh tanah. Tapi aku tidak peduli, justru hari-hari seperti ini yang belakangan. Jadi aku tunggu. Ada sesuatu di dalam diam. Kami yang hangat walau tubuh diguyur gerimis. Lalu, saat aku hendak berdiri, kakiku terpeleset. Aku jatuh terduduk. Dan spontan Pak Bram menarik lenganku. Tapi karena licin, dia pun ikut jatuh. Kami tertawa kecil. Dan dalam posisi itu, wajah kami berdekatan. Sangat dekat. Hujan makin deras, tapi kami tak bergeser. Wajahnya mendekat, sangat pelan. Dan saat akhirnya bibirnya menyentuh pipiku, dunia seperti berhenti bergerak. Itu bukan ciuman penuh gairah, tapi pelan. Dalam, seperti membisikkan rahasia yang tak perlu diucap. "You, aku gak tahu kenapa, tapi kamu buat aku pengen hidup lagi." Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya. Hari itu, aku tahu, aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi anehnya, tak ada rasa bersalah. Yang ada cuma rasa takut, ketahuan. Dan benar saja, malam itu, saat aku menjemur baju di dapur belakang, Mbak Tika, anak pertama Pak Bram, yang kuliah di luar kota, mengirim pesan lewat WhatsApp. "Bu Ayu, Mama pulang besok siang, gak jadi lama di Surabaya. Jangan bilang-bilang ke Papa ya." Biar kejutan, kepalaku langsung panas. Jantungku berdebar. Selama ini Bu Nesa selalu kasih kabar dulu, tapi kali ini, jangan bilang ke Papa. Itu artinya, Pak Bram tak akan siap. Dan kalau Bu Nesa pulang tiba-tiba, bisa-bisa rahasia di kebun terong itu ikut terbongkar. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Perasaanku tidak enak. Aku seperti mendengar langkah. Bencana mulai mendekat. Aku masak nasi goreng seperti biasa, menyeduh teh, dan mengecek kebun sebentar. Pak Bram belum bangun, dan jam masih menunjukkan pukul 06.15. Aku menatap jalan depan rumah dari balik jendela ruang tamu. Lalu, seperti mimpi buruk yang menampakkan dirinya di siang bolong, sebuah mobil putih masuk perlahan ke halaman. Platnya aku kenal, Bu Nesa. Dek, nafasku tercekat. Tanganku gemetar memegang tirai. Dia turun dari mobil, mengenakan blaus biru tua,
dan kacamata hitam. Rambutnya disanggul rapi. Tapi wahana, tak ada senyum. Matanya menyapu seisi halaman, seperti sedang mengintai tikus di sarangnya. Aku berdiri kaku di dekat pintu. Jantungku berdetak tak karuan. "Bu, ibu sudah pulang," kataku setengah gugup. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. "Kamu kaget ya, Yo? Sengaja nggak ngabarin. Biar kejutan." "Kejutan, ya, tapi bukan untukku, untuk suaminya." Dia langsung masuk ke dalam. Tanpa sempat aku cegah, aku mendengar langkahnya naik ke kamar atas. Di sanalah Pak Bram tidur. Detik demi detik berlalu seperti menit. Aku berdiri di dapur, mencoba menenangkan diri, tapi dalam hatiku, doa-doa kecil terus keluar. Tak lama kemudian, suara teriakan itu terdengar dari lantai atas. "Bram, apa ini? Apa kau gila?" Tanganku refleks gemetar. Kupingku panas, lututku lemas. Aku tahu saat itu juga. Semuanya telah ketahuan. Aku tak tahu bagaimana caranya. Apakah dari kamera? Apakah dari ponsel Pak Bram? Ataukah dari matanya sendiri yang tak pandai berbohong? Langkah kaki menghentak dari tangga. Bunesa turun dengan wajah murka, matanya merah, tangannya membawa ponsel Pak Bram. Dia mendekatiku dengan cepat. Aku mundur setapak. "Ayu? Jadi ini yang kamu lakukan di belakangku?" Sambil pura-pura setia, kamu tikam aku dari belakang. Aku mencoba bicara, tapi mulutku keluh. "Bu, saya nggak bermaksud." "Sudah, jangan pura-pura polos. Lihat ini." Dia melempar ponsel ke meja, layarnya menyala. Ada foto-foto kami berdua di kebun, tertawa, saling bersentuhan. Aku tak tahu kapan itu diambil, tapi jelas, bukti itu nyata. Pak Bram muncul dari tangga, tergesa-gesa. "Nessa, aku bisa jelaskan." "Diam. Jangan tambah jijik." Aku dengar suara kamu. Tangis Bu Nessa pecah, tapi bukan tangis sedih itu kemerahan, yang meledak seperti gunung berapi. "Mulai hari ini, Ayu, keluar dari rumah ini." Aku diam. Ku tatap Pak Bram. Dia seperti ingin bicara, tapi tak berani. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Saat itu, aku sadar. Cinta ini ternyata tak punya tempat untuk diselamatkan. Aku berjalan ke kamarku, mengemas baju dengan tangan gemetar. Dalam perjalanan keluar rumah, aku masih sempat melihat kebun di halaman belakang. Di sanalah semuanya bermula. Di antara terong-terong yang tumbuh subur, kami menanam dosa. Dan sekarang, hasilnya telah dipanen. Hari aku diusir itu, langit malang mendung, seperti tahu isi hatiku. Aku tidak menangis, entah karena terlalu sedih atau karena terlalu lelah. Koper tua ku bawa naik angkot, tak banyak barang baju, handuk, dan sisa-sisa kenangan yang tak bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam tas. Aku menginap di rumah Mbok Narti, teman sesama pembantu yang pernah kerja bareng waktu dulu di Jakarta. Rumahnya kecil di pinggir kota, tapi hangat. Malam itu, saat aku duduk diam di sudut ranjangnya, Mbok Narti memegang tanganku. Kamu harus hati-hati. Keluarga majikanmu itu kelihatan kalem. Tapi aku pernah dengar hal aneh dari rumah itu." Aku menatapnya. "Aneh gimana, Mbok?" "Beberapa tahun lalu, pembantu mereka juga tiba-tiba keluar mendadak. Namanya Rini. Tapi bukan karena hamil, bukan karena maling. Tahu-tahu hilang. Sampai sekarang gak ada kabar." Dadaku langsung sesak. "Hilang?" "Iya. Dan anehnya, setiap ada pembantu baru, selalu didekati Pak Bram. Tapi yang sekarang, kamu Yu. Bedanya, kamu yang ketahuan. Tapi dulu, Rini gak pernah ketahuan, cuma hilang begitu saja." Rasa takut mulai merayap ke kulit. Beberapa hari kemudian, aku nekat kembali ke gang tempat rumah Pak Bram berdiri. Bukan untuk masuk, tapi sekadar lewat, sekadar melepas rindu aneh yang mengganggu tidurku setiap malam. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu. Dari jendela lantai 2 rumah itu, ada seseorang mengintipku. Cepat sekali, tapi aku tahu siapa itu. Mbak Tika.
Anak perempuan, Pak Bram dan Bu Nessa. Tapi bukan itu yang membuatku kaget. Yang membuat bulu kuduku berdiri adalah senyumnya. Dia melihatku dari jendela dan tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Itu senyum yang menyimpan sesuatu. Seperti orang yang tahu rahasia besar dan sedang menunggu sesuatu meledak. Aku pulang dengan kepala penuh tanya. Dan malamnya, ponselku menyala. Nomor tak dikenal. Tidak kusimpan. Tapi begitu kubuka, ada satu pesan masuk. Kalau kamu pikir kamu satu Satania, kamu salah Bu Ayu. Lalu pesan kedua. Kamu pikir siapa yang motret kalian dari kebun? Tanganku gemetar. Siapa ini? Apa maksudnya? Siapa yang mengawasi kami selama ini? Aku baru sadar. Mungkin Sinta. Terlarangku dengan Pak Bram. Bukan rahasia kecil seperti yang kupikirkan. Mungkin aku cuma pion dalam permainan yang lebih besar. Malam itu aku tak bisa tidur. Pesan-pesan dari nomor tak dikenal itu terus menari di kepalaku. Siapa dia? Kenapa dia tahu soal aku dan Pak Bram? Dan yang paling mengganggu, kamu pikir siapa yang motret kalian dari kebun? Tanganku gemetar saat membalas pesan itu. Siapa kamu? Tak ada jawaban. Hening. Sampai esok harinya, jam 10 pagi. Kalau kamu mau tahu semuanya, datang ke pasar Oro-Oro-Dowo, belakang kios sayur, jam 4 sore. Sendiri, aku ragu. Tapi rasa takut dan penasaran lebih besar dari logika. Jam 3:30, aku sudah berdiri di ujung gang pasar, ramai orang jualan. Tapi suasana tetap terasa aneh. Aku berjalan ke belakang kios sayur, dan menunggu. Lalu muncul sosok itu. Seorang gadis muda, memakai hoodie abu-abu. Dia menatapku tajam, lalu berkata pelan. Nama saya Lila. Saya adik Rini. Aku Terdiam. Kakak saya dulu kerja di rumah itu. Sama kayak ibu. Dan dia juga didekati Pak Bram. Darahku berdesir. Kami tahu hubungan mereka. Tapi tiba-tiba kakak saya hilang. Katanya kabur. Tapi aku gak percaya. Kakakku gak mungkin pergi tanpa kabar. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah foto lama. Aku langsung lemas. Di foto itu, ada Pak Bram, sedang duduk di kebun, bersama Rini, pose dan suasananya. Persis seperti fotoku dan Pak Bram. Setiap perempuan yang dekat dengan Pak Bram, di foto dari kejauhan, ada yang motret. Selalu ada yang tahu. Aku pikir itu kamu. Ternyata bukan. Kita sama-sama korban. Aku mulai bicara pelan. Suara tercekat. Jadi, kamu yang kirim foto aku itu? Lila menggeleng. Bukan. Justru aku juga nerima foto itu dari nomor tak dikenal. Orang yang sama kayaknya. Dia kirim foto kalian. Dan juga satu foto terakhir kakakku. Dia menunjukkan satu gambar lagi. Gambar buram. Seorang perempuan sedang berdiri di belakang rumah Pak Bram, dekat sumur tua yang sudah lama tak dipakai. Aku yakin Rini dihilangkan. Dan jawabannya ada di rumah itu. Aku hampir muntah mendengar kata-katanya. Sumur tua yang dulu sering aku bersihkan. Tapi dilarang Pak Bram untuk dibuka. Katanya nggak aman. Udah keropos. Tapi sekarang, aku curiga itu bukan soal keamanan. Itu soal menyembunyikan sesuatu. Lila menatapku serius. Kalau kamu masih punya rasa marah dan rasa penasaran, ayo kita buka semuanya. Hari itu aku pulang ke rumah Mbok Narti. Tapi pikiranku penuh oleh sumur itu. Malamnya, aku nekat membuka kembali pesan misterius itu. Lalu ku ketik pelan. Siapa kamu sebenarnya? Dan untuk pertama kalinya, dia membalas dalam 1 detik. Aku tinggal di rumah itu selama ini. Dan aku lihat semuanya. Malam itu, aku dan Lila berdiri di ujung gang, menatap rumah megah Pak Bram dari kejauhan. Dari luar, rumah itu terlihat tenang. Lampu teras menyala redup, tapi bagi kami berdua, rumah itu bukan lagi tempat nyaman, melainkan labirin rahasia yang siap menelan siapapun. Kami menyusup masuk pukul 1 dini hari, lewat celah pagar belakang yang dulu sering kupakai untuk buang sampah dapur. Aku masih hafal letak segalanya. Bahkan tanpa lampu, langkah kakiku seperti sudah hafal sendiri. 3 langkah ke kiri dari pintu dapur,
2 langkah ke selatan, lalu belok ke arah belakang rumah. Dan di sanalah dia, sumur tua, tertutup lempengan kayu besar, dengan batu bata menumpuk di atasnya, seolah ya, sengaja ditutupi. Aku dan Lila saling pandang. Kita buka, bisikku. Butuh waktu 20 menit untuk menggeser semuanya. Kayunya berat, bau tanah lembab bercampur karat, langsung menyeruak dari mulut sumur begitu terbuka. Aku menyorot ke dalam, dengan senter kecil, dalam, gelap, diam. Lalu, dor, suara keras dari dalam rumah, membuat kami refleks tiarap. Suara pintu dibanting. Ada yang bangun, langkah cepat menuju halaman belakang. Kami saling tarik tangan, bersembunyi di balik tumpukan pot besar. Seseorang keluar dari rumah. Langkahnya berat, nafasnya kasar. Lila menahan napas, aku berani melirik sedikit. Sosok itu muncul di bawah cahaya lampu teras. Mbak Tika, anak perempuan Pak Bram. Rambutnya acak-acakan, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah senyum di wajahnya. Kalian pikir cuma kalian yang tahu soal sumur ini? Katanya pelan. Hampir seperti bisikan. Kami berdua membeku. Rini, pembantu sebelum kamu, Bu Ayu, dia pacaran sama papa juga. Sama kayak kamu. Tapi bedanya, dia hamil. Darahku berhenti, berdetak. Mama marah besar, tapi bukan papa yang ngusir ini. Bukan juga mama. Kami berdua saling pandang. Tak percaya. Waktu itu aku baru pulang dari Bandung. Lihat Rini nangis di dapur. Dia ancam mau bilang ke wartawan. Aku takut. Aku benci. Dan malam itu, aku dorong dia. Kepalanya kena batu pinggir sumur. Dia mati. Panik. Aku seret badannya. Dan buang ke dalam. Mbak Tika tersenyum kecil. Seolah bercerita tentang mainan masa kecilnya. Papa bantu tutupin. Mama juga. Keluarga kami ini lebih gelap dari yang kalian kira. Aku ingin muntah, tapi lututku lemas. Lila berdiri, menggenggam ponsel. Aku sudah rekam semua omonganmu. Tapi sebelum sempat kabur, Mbak Tika mengayunkan sekop ke arah Lila. Kami bergumul. Sekop terjatuh. Kami menjerit. Lila mencoba merebut ponsel yang nyaris diambil paksa. Dan saat itu, suara sirine polisi terdengar dari depan rumah. Lila tersenyum dengan darah menetes di pelipisnya. Kamu pikir aku datang ke sini tanpa rencana? Beberapa detik kemudian, petugas menyerbu rumah itu. Tangisan Bu Nesa terdengar dari dalam. Pak Bram ditarik keluar dalam borgol dan embayok Tika, berdiri di bawah cahaya terang mobil polisi. Akhirnya menangis seperti anak kecil. Hari ini, aku duduk di beranda rumah kontrakan kecil di pinggiran batu. Angin sejuk menyapu rambutku yang mulai memutih di bagian pelipis. Sudah 6 bulan sejak malam kelam itu. Malam saat kebohongan demi kebohongan terbuka seperti luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Keluarga Pak Bram hancur. Mbak Tika kini ditahan di rumah sakit jiwa. Setelah hasil evaluasi menyatakan ia mengalami gangguan kepribadian berat sejak masa remaja. Kata psikiaternya, tekanan dari keluarga dan trauma lama yang tak pernah disembuhkan membuatnya menjadi monster dalam diam. Pak Bram divonis 2 tahun penjara karena menutupi kasus pembunuhan, tapi aku tahu yang lebih menghukumnya adalah rasa bersalah. Dia kirim surat padaku 2 minggu lalu. Kutatap kertasnya lama sebelum akhirnya ku sobek dan kubuang ke sungai. Tak butuh kata maaf darinya. Cintanya tak benar sejak awal, dan aku bodoh pernah percaya. Yang paling membuatku termenung adalah Bu Nesa. Saat sidang, dia berdiri tegak, dingin. Tapi ketika hakim membacakan hasil pemeriksaan anaknya, ia roboh. Dalam diam, air matanya jatuh tak terbendung. Dan aku kira semuanya akan selesai begitu polisi turun tangan. Tapi tidak. Aku harus belajar hidup lagi dari awal. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Kupikir cinta adalah hadiah yang datang di usia tak terduga. Ternyata kadang cinta adalah kutukan. Namun dari semua luka itu, satu hal yang paling mengejutkanku
adalah Lila. Dia tak pergi setelah semua selesai. Justru dia datang ke rumahku seminggu sekali. Kadang bawa kue, kadang cuma duduk dan ngobrol. Katanya, kita senasib, kita korban. Tapi kita juga sama-sama hidup. Lalu suatu hari, saat kami duduk di depan kontrakan, sambil makan kacang rebus, dia berkata, "Bu Ayu, tahu nggak, Kak Rini dulu pernah bilang, dia sebenarnya nggak cinta Pak Bram." Aku menoleh padanya. Dia cuma kesepian, karena hidup nggak adil. Dan satu-satunya orang yang kasih dia perhatian, ya, orang yang salah. Aku tertunduk. Kalimat itu seperti gambaran hatiku sendiri. Lila tersenyum kecil, lalu menggenggam tanganku. Tapi Bu Ayu beda. Biarpun sempat jatuh, Bu Ayu bangkit. Itu yang gak semua orang bisa. Aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa dimaafkan. Bukan oleh orang lain, tapi oleh diriku sendiri. Sekarang aku bekerja di rumah makan kecil milik teman Lila. Bukan sebagai pembantu, tapi koki rumahan. Tangan yang dulu menanam terong bersama Pak Bram, kini menyiapkan sambal terasi dan lodeh terong untuk orang-orang yang datang dari segala penjuru. Dan malam ini, sebelum tidur, aku duduk menulis di buku harian kecilku. Cinta kadang datang terlambat, kadang salah orang. Tapi dari setiap luka cinta, selalu ada sesuatu yang tumbuh. Seperti terong di kebun belakang rumah majikanku dulu, yang tumbuh dari tanah penuh rahasia dan air mata. Dan hari ini, aku tumbuh juga di tanahku sendiri, dengan caraku sendiri.